Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adunaf Akmal Juantoro dengan NIM A11 2022 14807. Revianka Rahmadani NIM A11 2022 14126. Saya Raihan Udabaran Priangga dengan NIM 11 1 2022 214 131. Saya Aditya Firman Gani dengan NIM A11 2022 14134. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas proyek MPTI ya untuk videonya. Berikut ini adalah PPT dari kelompok kami tentang pengembangan sistem pemesanan manajemen terintegrasi untuk kafe dan roti lembut pastry ya teman. Ya, latar belakang eh, kafe dan roti lembut pastry merupakan bisnis kuliner yang sangat berkembang dengan fokus pada produk roti, pastry, dan kopi. Meskipun memiliki potensi untuk menarik pelanggan lokal dan pengunjung dari luar luar kota, kafe ini menghadapi beberapa tantangan operasional. Saat ini sebagian besar proses bisnis dioperasikan secara manual, mulai dari pencatatan pemesanan hingga manajemen stok yang mengakibatkan ketidakefisienan dan rentan terhadap kesalahan manusia. Ya, selanjutnya. Rumusan masalah manajemen manajemen pesanan manual. Proses pencatatan ini secara manual untuk layanan dine-in maupun take-away sering menyebabkan kebingungan, kesalahan, atau bahkan hilangnya pesanan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kedua, pengolahan stok kurang efektif. Sistem manual dalam memonitor stok bahan baku kerap menyebabkan kekurangan stok, terutama saat jam operasional sibuk. Akibatnya, beberapa menu tidak bisa disajikan sesuai permintaan pelanggan, yang beresiko menurunkan loyalitas konsumen. Tiga, pelaporan dan analisis penjualan kurang optimal. Ketiadaan sistem digital terintegrasi membuat pengumpulan dan analisis data penjualan menjadi lambat dan tidak akurat. Ini menyulitkan manajemen dalam mengidentifikasi tren seperti produk laris atau jam operasional tersibuk, sehingga keputusan strategis sulit diambil tepat waktu. Keempat, minimnya akses pemesanan online. Kafe belum menyediakan platform pemesanan online, meski permintaan untuk layanan ini semakin meningkat. Tanpa aplikasi atau website, kafe kehilangan peluang menarik lebih banyak pelanggan dan mempermudah transaksi. Oke, alur proses bisnis. Yang pertama, pemasaran pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan langsung di kafe menggunakan tablet atau komputer yang tersedia atau secara online melalui aplikasi mobil dan website. Setiap pesanan akan otomatis masuk ke sistem dapur dan kasir untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan komunikasi. Yang kedua, untuk memanajemen stok otomatis. Sistem akan memperbarui stok secara otomatis setiap kali bahan baku digunakan dalam pesanan. Notifikasi akan dikirimkan ketika stok mendekati batas minimum, memastikan tim bisa memesan ulang bahan baku tepat waktu dan menghindari kekosongan stok di jam sibuk. Yang ketiga, laporan dan analisis penjualan. Data penjualan akan dikumpulkan dan diolah secara otomatis, menyediakan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dengan akses mudah ke data tersebut, pemilik bisa memantau tren penjualan, mengetahui produk terlaris, dan melakukan perencanaan bisnis yang lebih tepat. Yang keempat, integrasi dengan layanan pengiriman. Sistem akan terhubung dengan layanan pengiriman pihak ketiga, memudahkan pemesanan take away dan delivery. Pelanggan dapat melacak pesanan mereka secara real time melalui aplikasi atau website, meningkatkan kenyamanan dan transparansi.
Oke, untuk struktur timnya sendiri itu untuk manajer proyeknya ada Mas Adwinov Akmal. Tugasnya yaitu pertama mengkoordinasikan pengembangan sistem dan memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Kedua, yaitu menyusun timeline dan tugas setiap anggota tim seluruhnya, serta mengawasi anggaran proyek dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Lalu yang keempat, berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua anggota tim sesuai tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mengatasi risiko atau masalah dalam proyek secara proaktif. Lalu selanjutnya, untuk di bagian marketing ada Mas Revi Anugrah Rahmat Deni. Ya, gimana tugasnya? Yang pertama, merancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan sistem pemasaran online dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, membuat materi promosi berupa poster dan konten untuk media sosial. Yang ketiga, mengelola akun media sosial itu sendiri, termasuk membuat konten video yang kreatif dan informatif. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan influencer dan komunitas kuliner untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dan yang kelima, mempromosikan layanan online dan program loyalty untuk meningkatkan engagement pelanggan. Selanjutnya, dan untuk saya sendiri yaitu bagian keuangan, Raihan Ulebaran Priangga dengan tugas yaitu untuk mengelola keuangan proyek termasuk perencanaan anggaran dan pengeluaran. Yang kedua, menyusun laporan keuangan itu sendiri secara berkala, yaitu untuk memantau perkembangan proyeknya. Dan yang ketiga itu memastikan pengeluaran terkait memelihara sistem dan pembaruan perangkat lunak yang dapat terkendali. Yang terakhir itu mengawasi transaksi dan pembayaran yang dilakukan melalui platform pemesanan online. Selanjutnya. Dan untuk yang customer service-nya yaitu Mas Aditya Firman Gani dengan tugas menangani pertanyaan, keluhan, dan umpan balik pelanggan atau feedback dengan responsif dan profesional dengan sikap dan tanggap. Dan yang kedua, memberikan panduan kepada pelanggan terkait penggunaan aplikasi sendiri, yaitu pemesanan online dan layanan kafe. Ketiga, yaitu dengan memastikan pesanan pelanggan diproses dengan cepat dan akurat, baik untuk dine-in maupun delivery. Dan yang terakhir, mengelola layanan pelanggan secara online dan offline untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas itu sendiri. Next. Ya, ini adalah rincian biaya jika eh, teman-teman atau bapak ada ibu menggunakan kita untuk tadi pengembangan kafe pastry roti. Ini ada perkiraan biaya yang kita ajukan untuk proyek yang akan kita lakukan untuk pengembangan sistem antara 20 sampai 25 juta. Itu di pengembangan sistem aja mencakup untuk website dan aplikasi, sistem POS, manajemen stok, pelaporan penjualan, integrasi layanan pengiriman, ada infrastruktur itu 8 juta sampai 10 juta itu perangkat keras ya termasuk kayak PC dan lain-lain, CCTV, hosting web dan lisensi software ini perlu. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi 6 sampai 8 juta. Ini adalah untuk mengelola konten promosi, pengelolaan media sosial dan program loyalitas. Yang keempat ada operasi dan lain-lainnya. Biaya yang mungkin akan ada di luar dugaan yaitu 5 juta yaitu pelatihan staf, dukungan teknis dan darurat. Jadi total biaya yang akan kami keluarkan untuk proyek ini di sekitar 40 sampai 50 juta. Selanjutnya ini ada penjelasan dari eh, proyek kita, data sudah perencanaan proyek, durasi 7 hari dari tanggal 1 November sampai tanggal 7 November belum dimulai semua. Ada analisis perancangan sistem dengan durasi 10 hari, ada pengembangan sistem, pengujian debugging. Di sini sudah tersambung semua dari
apa pekerjaan yang akan kita lakukan, lamanya pekerjaan, apa saja yang akan kita kerjakan sudah ada di sini semua coba PS. Selanjutnya ada deadline. Ya, yang lain. Untuk deadline-nya yaitu pertama dari yang pertama teksnya yaitu atau dari yang perencanaan proyek itu sendiri start tanggalnya itu ada 1 November yang diestimasi itu sampai 7 November. Jadi perkiraan itu ada kurang lebih 7 hari dalam seminggu ya, sesuai durasinya atau estimasinya. Yang kedua, analisis dan perancangan sistemnya. Jadi ada jeda seharinya itu, yaitu terhitung dari tanggal 9 sampai tanggal 18 November, yang dimana estimasi harinya itu 10 hari. Lalu pengembangan sistemnya itu sendiri terhitung mulai dari 19 November sampai dengan 18 Desember, yang dimana durasi atau estimasi waktunya itu cukup makan waktu ya lumayan lama, yaitu sekitar kurang lebih 1 bulanan. Dan untuk finalnya atau pengujian dan debugging serta lainnya itu di tanggal 19 Desember sampai dengan 25 Desember, yang terhitung estimasinya itu sekitar hanya seminggu ya atau 7 hari. Lalu untuk pemasaran dan peluncurannya yaitu 26 Desember sampai 8 Januari, yang dimana waktunya itu 14 hari. Dan yang terakhir itu implementasi dan pelatihan tim kami yaitu 9 Januari sampai 13 Januari, yang dimana itu dilakukan secara 5 hari. Ini sama aja kayak yang tadi, yang kedua tadi penjelasan deadline dan mungkin itu penjelasan dari kami apa tujuan proyek yang barusan kami sampaikan tentang pengembangan sistem dari toko kafe roti lembut pastry milik Bapak Ibu. Semoga dengan yang tadi kita berempat jelaskan untuk proyek ini, Bapak Ibu dan teman-teman tertarik untuk eh, melakukan proyek kepada tim kami. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang-kurangnya dan ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.